Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Imam Abi Ja'far rahimahullah taala beliau mengatakan dalam fasal salatul janazah, katanya wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'. Ada 4. Yang kedua adalah mengkafani. Wa yukaffanu fi 3 athwabin. Setelah dimandikan mayatnya itu, setelah dimandikan sudah selesai, harusnya sebelumnya itu kan sudah disediakan kafan dulu. Sebelum dimandikan kafannya sudah tersedia, sudah dipotong, sudah ukuran-ukurannya, semua lapisan pertama, lapisan kedua, ini semua macam-macam kafannya itu kan sudah siap. Nah, selesai dari dimandikan, dikeringkan, terus langsung dibawa kemana? Ke atas kafannya. Wa yukaffanu fi 3 athwabin, dalam 3 lapisan, 3 lapis. Kafan ini diberikan kepada orang yang mayat ini itu sesuai kehidupan dia. Berarti kalau laki-laki tidak boleh dari kain-kain yang terbuat dari sutra. Kenapa? Karena hukumnya haram. Kalau wanita boleh, berarti kan boleh. Wa yukaffanu fi 3 athwabin, di kafani dalam 3 lapisan, 3 lapis. Itu dari mana? Dari harta orang yang meninggal itu, dari harta dia sendiri. Kalau ada hartanya, ada harta warisan, itu ada harta yang dia tinggalkan, maka diambil dari mana? Dari harta dia sendiri. Kalau dia tidak punya harta, maka dari harta orang tuanya, bapaknya atau kakeknya. Kalau tidak punya, dari harta anaknya. Yang siapa orang itu kan yang wajib menafkahi orang ini yang meninggal, yang mayat ini. Kalau tidak punya keluarga atau keluarganya orang fakir miskin, dari mana? Dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal. Ada Baitul Mal, diambil dari situ. Kalau tidak ada Baitul Mal, berarti kan dari orang kaya, orang Islam. Sini orang Islam itu yang kaya, siapa yang mampu itu wajib memberikan kafan buat orang. Wa yukaffanu fi 3 athwabin, dikafani dalam 3 lapisan dari kain. Bidin, sunnahnya itu kan putih. Ya putih. Tapi kalau warna yang lain boleh, mau apa, mau hijau, tapi sunnahnya itu yang putih. Wa yukaffanu fi 3 athwabin bidin, laisa fiha qamisun wala imamatun. Yang 3 lapisan itu hanya lapisan saja, 3, tidak ada gamisnya, tidak ada imamahnya. Itu kalau laki-laki. Kalau laki-laki 3, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Berarti yang pertama diletakkan terus dilipat 1, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, seperti itu. Tidak perlu ada gamisnya. Bukan gamis itu kan seperti ada lengannya, ada enggak. Kan ada, nanti kan untuk wanita kan ada 5, ada gamisnya. Kalau laki-laki hanya 3 lapisan saja. Tidak perlu ada gamisnya atau imamah. Kecuali katanya kalau seorang ini yang meninggal itu kan seorang alim, yang orang yang terkenal, orang ahli ilmu, boleh kita memberikan apa? Imamah di kepalanya, tidak apa, boleh. Tapi cukup berapa? 3 lapisan, 3 lapis. Kalau wanita jadi kafannya 5. Berarti apa? Izar, sarung, kemudian gamis. Berarti sarung dari mana? Dari pusar sampai lututnya, atau dari setengah dadanya sampai bawah lututnya. Yang kedua, gamisnya itu dari kakinya terus sampai kepalanya dikembalikan. Berarti dari mana? Dari lehernya ke bawah.
Hanya apa? Hanya di lubang aja. Ya. Ini lapisan. Berarti di lubang dari sini. Untuk apa? Untuk masuk kepalanya. Oh, terpotong. Nah, berarti ini ditaruh begini, terus ini kepalanya masuk di sini. Udah, gitu aja. Enggak dijahit. Apa faedahnya dijahit itu? Cuman di lubang aja, dikasih lubang di tengah. Nah, jadi apa ada apa kita bisa jadi seperti apa orang meninggal? Hah? Bukan tas, itu ada pulpen ada pena. Ya, satu aja enggak apa. Nah, kalau orang yang meninggal ini berarti yang pertama dikasih apa? Nah, tapi kan harus ada apa? Berarti urutannya. Berarti ditaruh apa? Lapisan yang pertama. Kan ini kan dua. Kan ini tisunya kan dua. Berarti jadi lapisan yang pertama sama yang kedua ini. Lapisan pertama sama yang kedua. Nah, kemudian dikasih apa? Gamisnya. Nah, jadi berarti gamisnya seperti ini, tapi dikasih lubang sini di tengah. Iya. Dikasih seperti ini. Kemudian yang atasnya itu kan yang namanya sarung. Nah, ini wanita. Berarti ketika orang yang meninggal itu sudah dimandikan, dibawa taruh di sini. Kepalanya itu langsung pas di mana? Di lubang itu. Nah, berarti yang pertama apa? Sarungnya. Kemudian gamisnya. Nah, baru dikasih kerodong. Nah, kerodongnya kan cuma dilipat, ya, dilipat kepalanya. Berarti, iya kan untuk wanita itu kan ada 5. Berarti sarung, gamis, kerodong, sama 2 lapis. Nah, 2 lapis ini yang bawah ini. Nanti kan dilipat semuanya. Nah, terus dikasih apa? Kerudungnya. Kasih kerudungnya kayak gini. Nah, seperti iya kan apa namanya, panjangnya itu kan lebih daripada orang yang meninggal itu panjangnya. Tapi kalau sarung itu panjangnya itu kan dari mana? Dari setengah dadanya itu sampai lutut. Nah, terus apa? Sampai kaki apa? Sarung lebih panjang. Sarung itu kan sampai lutut saja sudah cukup. Artinya itu kan menutup aurat. Nah, gamis itu dari mana? Dari lehernya itu sampai bawah. Berarti dari bawahnya itu kan dari kakinya. Awalnya itu kan dari kaki, terus sampai kepalanya itu kan dimasukkan, terus dikembalikan sampai kakinya. 2 kali panjang. Nah, ini. Tapi jadi hukumnya seperti satu. Nah, yang ketiga ini kan apa namanya? Kerudung. Kasihkan kerudungnya. Kerudungnya tidak panjang-panjang. Nggak panjang, cuman yang menutup kepalanya sampai lehernya. Nah, dikasihkan kerudungnya itu kan seperti wanita pakai biasa. Iya, hijabnya. Tidak pakai hijab apa? Hah? Diikatkan itu tidak ditali. Cuman enggak ditali, cuman dikasih kayak gini terus dilipat gini. Saat yang kanan ke kiri, yang ke kiri ke kanan saja. Tidak ditali. Enggak ditali. Ditali itu semuanya nanti. Nah, sudah selesai ini dikasih kerudungnya, baru di lipatan yang pertama. Pakai 2 kain bawahnya itu. Iya, lipatan yang pertama ini apa? Lapisan yang pertama. Nah, ya, dilipat semuanya. Nah, kemudian karena kamu itu ya, yang pertama itu kan dilipat dari kanan ke kiri, berarti yang sebelah kirinya ke kanan. Nah, sekarang sebaliknya. Nah, atau sama itu, biar tertutup aja sama. Oh, kain pertama kan. Iya. Kanan kiri kanan. Iya, itu tuh. Sudah. Itu yang namanya. Tapi itu ditali.
Ya, habis itu kan ditali. Talinya nanti satu di atas kepalanya. Nah, tapi nanti kan tangannya itu kan boleh lurus, boleh ya kayak apa, kayak seperti salat. Nah, nanti kan afdalnya itu kan gini, seperti salat. Tapi kalau mau lurus itu bisa juga. Tapi nanti kan diikat. Ikat ini bukan kita supaya orang mati itu nggak lari, cuman supaya kainnya itu kan tidak lepas, kafannya nggak lepas. Berarti diikat, satu di atas kepalanya, yang satu di tengah dada sini, yang satu di punggung, yang satunya di lututnya, yang satu itu kan di belakang kakinya, di bawah. Nah, di bawahnya. Hanya supaya apa? Tidak kafannya itu kan tidak lepas. Nah, ketika dimasukkan dalam kuburan itu ikatan itu kan dipotong atau dilepas. Semuanya. Semua. Nah, dipotong semua. Bukan yang di atas sama kaki biar seperti orang sujud. Tidak semuanya. Seperti apa? Seperti kan jidanya ditempelin dibuka. Oh, bukan, itu nanti hanya kalau sudah di dalam kuburan itu di sunnah itu kan dilepas. Nah, pipinya itu kan dilepas, bukan dahinya. Nah, iya, itu pipinya itu kan nempel di tanah. Tapi di bawahnya itu kan dikasih tanah juga, seperti apa namanya itu kan apa, bantal. Itu, tapi kalau tidak dibuka tidak apa juga. Nah, apa? Sunnah dibuka. Wa yukaffanu fi thalathati athwabin. Itu dikasihkan 3 lapisan. Bidin, yang warna hitam, putih. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada di dalam 3 lapisan itu, kalau untuk laki-laki tidak ada gamisnya, tidak ada imamahnya. Tapi kalau perempuan, jadi jumlahnya berapa? 5. Berarti 2 lapis sama sarung, sama gamisnya, sama kerudung. 1. Itu kalau kafan. Sudah dikafani seperti itu, langsung boleh salat. Salat jenazah. Kalau cowok 3 tadi 2 di bawah langsung. Iya. Berarti apa? Kalau cowok kan 3. 3. Kalau laki-laki itu kan 3 langsung. Lapisan pertama, kedua, ketiga. Ketika ditaruh langsung ditutup. 1, 2, 3. Jadi 3 langsung tubuh. Iya. Untuk aurat kabir, kalau ukuran celananya perlu Iya kan, masalah aurat itu kan tidak boleh dibuka auratnya sama sekali. diganti dengan kafan yang seukuran. Ya. Iya, kalau seperti apa? Karena nanti kan cara kafani orangnya. Berarti ketika dimandikan tidak boleh terbuka auratnya. Tetap ketika dimandikan itu auratnya itu kan tertutup dari pusar sampai lututnya itu kan harus dikasih kain. Nanti bersih bagian itu. Kan disiram dari bawah atau dari atas, karena itu sunnahnya itu kan kain yang di atas ini kan kain yang tipis. Berarti air itu kan bisa masuk. Berarti ketika dimandikan tuh masih ada kain yang menutupi badan. Ya, harus ada yang menutup, hukumnya wajib. Tidak boleh. Tidak perlu digosok. Tidak boleh itu langsung telanjang itu kan tidak boleh. Enggak, kalau saya misalkan bagian lain mungkin digosok bisa lagi yang begini. Sama yang itu bagian aurat itu kan digosok juga boleh. Tapi yang memandikan, yang memandikan itu hanya memasukkan tangannya saja. Tetap orangnya meninggalkan kan tetap. Kainnya tetap. Ya, ada yang menutup. Juga yang memandikan harus pakai sarung tangan. Kenapa? Karena tidak boleh menyentuh auratnya orang. Orang itu kan tidak boleh menyentuh auratnya. Ketika sudah selesai, sudah diselesai dimandikan, berarti kan kain yang menutup itu kan tetap ada. Sampai ketika sudah dibawa ke atas kafannya. Kalau perempuan ketika sudah dikasih tutup yang pertama, baru ditarik. Nah, berarti yang pertama itu kan sarung. Ketika sudah tutup, baru ditarik. Yang bawahnya itu yang basah. Itu sarung gitu ya. Nah, ketika sudah ditutup, apa ya? Bisa. Nanti kan yang kain itu, yang basah ini, yang tadi dimandikan dipakai itu, bisa diganti. Ganti yang kering. Sebelum bisa. Ya, bisa diganti dengan apa? Dengan handuk atau dengan kain yang baru yang kering itu boleh.
Ketika sudah dibawa ke atas kafannya, boleh dibiarkan di situ, boleh ditarik. Oh, udah kafan yang pertama atau sarung, terus ditarik itu. Boleh dibiarkan. Apa? Boleh dibiarkan. Boleh dibiarkan apa? Kalau nambah itu minimalnya, minimalnya itu kan seperti itu. Nah, tapi kalau laki-laki mau diberikan 4, 5 itu, misalnya tidak apa-apa. Nah, tapi namanya sudah itu kan namanya mubadir itu banyak. Buat apa banyaknya? Nah, berarti kita memberikan untuk laki-laki itu bikin celana, bikin apa itu, apa faedahnya? Nah, kalau seperti itu, bukan artinya haram atau kafannya nggak sah, tapi tidak ada faedahnya. Nah, karena itu kafan itu lebih bagus itu yang tidak yang mewah-mewah. Kenapa? Apa faedahnya? Dalam kuburan orangnya sudah hancur nanti. Berarti kafannya itu kan yang biasa. Ambil kain yang biasa. Tidak perlu itu kan beli kain yang mahal, yang mewah, sutra ini. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Seperti yang tadi itu, ketika sudah ditaruh di atas kafan, baru ketika yang pertama harus ditutup, ya ditarik yang bawahnya. Kemudian salat jenazahnya, katanya wa yukabbaru alaihi 4 takbiratin. Salat jenazahnya 4 takbir. Takbir yang pertama, takbiratul ihram. Yaqra'ul Fatihata ba'da al-ula. Setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah. Tidak disunnahkan membaca doa iftitah, isti'adah, tidak disunnahkan. Langsung membaca Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah tidak disunnahkan untuk membaca surat yang lain. Yaqra'ul Fatihata ba'da al-ula, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati. Kemudian takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua membaca salat Ibrahimiyah. Lebih afdal itu lengkap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Minimal Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dah cukup. Baca tasyahud syahadu alla ilaha illallah. Bukan salat Ibrahimiyah. Berarti kalau tambah tasyahud enggak disunahkan lah. Tidak disunahkan. Tahiyyatun barakat itu enggak ada tasyahud. Tasyahud itu kan mulai dari at-tahiyyat sampai asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Kalau di salat jenazah hanya langsung apa? Salawat. Allahumma shalli ala Muhammadin. Langsung. Wa yad'u lil mayyit ba'da ats-tsalitsah. Takbir yang ketiga setelahnya itu kan membaca doa bagi orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini. Berarti doanya apa? Doa yang terkenal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bithalji wal ma'i wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa qihi min adhabil qabri wa min fitnatil qabri wa adhabin nar. Itu dibaca doanya. Atau dibaca yang di doa yang disebutkan dalam Fathul Qarib. Allahumma inna hadha 'abduka wa ibnu 'abdika kharaja min rawhi ad-dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqih. Kana yashhadu an la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bik wa anta khairu manzulin bih. أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Itu salah satu doa untuk orang yang meninggal. Kemudian takbir yang keempat. Takbir yang keempat setelahnya tidak ada amalan, tapi boleh wa yaqulu fi rabi'ati Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana wa lahu. Wa yusallimu ba'da rabi'ah. Setelah takbir yang keempat sudah membaca doa ini salam. Salam. Sudah selesai salat jenazahnya. Salam
salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti boleh ditambah itu wabarakatuh. Itu salat jenazahnya. Kalau takbir lebih dari 4, boleh, nggak apa, salatnya tidak batal. Nah, berarti kalau takbirnya 5 boleh. Berarti takbirnya bukan 3, tapi 4. Takbirnya 5 atau 6. Boleh, tapi ada sebagian mengatakan makruh. Nambah. Kalau di Yaman, Zaidiyah itu takbirnya 5. Takbirnya 5. Yang kelima itu langsung salam. Takbir salatnya seperti yang tadi. Takbir yang pertama baca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca salat Ibrahimiyah. Takbir yang ketiga doa buat orang yang meninggal. Takbir yang keempat membaca ini Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dahu. Takbir yang kelima langsung salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang takbir pertama lupa Fatihah dan Ya. kedua sholawat itu gimana? Berarti boleh. Nanti kalau dia mungkin lupa takbir yang pertama, orangnya mikir baca. Lamun. Berarti dibaca Al-Fatihah itu kan setelah takbir yang kedua atau takbir yang ketiga. Berarti digabung. Oh, Digabung. Oh, takbir yang pertama tidak membaca Al-Fatihah. Boleh takbir yang kedua membaca Al-Fatihah kemudian salawat. Nah, atau takbir yang ketiga membaca Al-Fatihah kemudian doa. Boleh. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan menghalangi kita dari pahalanya. Hah? Karena ketika kita salat jenazah kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita salat jenazah untuk orangnya. Kita memberikan dia syafaat. Nah, karena salat jenazah artinya apa? Orang yang melakukan salat jenazah itu memberikan syafaat kepada orang yang meninggal ini. Kita minta syafaatnya dengan salat kita minta dari Allah Subhanahu wa taala untuk merahmati orangnya. Nah, berarti Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan menghalangi kita dari pahala dia. Kenapa? Karena kita membantu dia. Karena kita mohon syafaat untuk orangnya. Ajrahu. Iya, bukan salat dia. Ajrahu, ajr yang kita melakukan untuk dia, salat. Nah. Salat jenazahnya. Ya, salat jenazahnya. Salat jenazah yang kita berikan kepada dia. Pahala salatnya. Ya, pahala salatnya. Bukan salat itu pahala dia itu semuanya diberikan kepada kita, bukan. Jangan halangi pahala salat jenazahnya kepadanya. Bukan. Allahumma la tahrimna. Jangan menghalangi kita dari pahala salat yang kita berikan kepada dia. Untuk kita mendapat pahalanya. Ya. Ajrahu. Ya, pahala salat yang kita lakukan untuk dia. Bukan untuk si mayit. Apa? Pahalanya akan untuk yang maluna. Kalau kita tujuan salat, kita mohon syafaat untuk dia. Supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati dia. Si mayit. Iya. Berarti orang yang meninggal ini kan dapat faidahnya. Karena kita melaksanakan salat jenazah. Kalau perempuan ajruha. Nanti masalah dhamirnya itu kalau laki-laki ajruhu, kalau perempuan ajruha, ya harus diperhatikan dalam ketika membaca doanya. Tapi kalau sebaliknya jadi sebaliknya, tidak apa-apa. Oh, tidak tahu ya. Tidak tahu. Kenapa? Kalau laki-laki berarti kan Allahumma la tahrimna ajrahu. Tapi kalau laki-laki kita bilang la tahrimna ajraha. Ajraha artinya jenazah ini. Jenazah kan jenazah itu muannats. Berarti bisa. Nah, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Tapi kalau kita perempuan kita Allahumma ighfir lahu. Siapa? Orang yang meninggal ini. Kan orang itu kan nama umum. Orang itu kan laki-laki. Namanya bukan laki-laki itu. Berarti boleh. Tapi biasa itu tempat saya mayit itu dipakai untuk ini. Boleh.
nggak kena tanah. Nggak wajib, nggak wajib. Nggak wajib harus kena tanah, nggak wajib. Ya. Cuman sunnah kalau orang meninggal itu ketika dimasukkan dalam kuburannya di lahat, nama lahat itu dibuka sedikit. Tapi kalau pakai apa? Peti. Kadang hukumnya wajib. Kalau tanah itu basah, berair, oh, berarti kau bisa tidur di tempat ada airnya? Nggak bisa. Berarti kalau tanah itu berair harus dikasih apa? Peti. Tapi dalam peti itu kan harus dihadapkan ke kiblat. Bukan masuk sini, masukkan sudah selesai. Nah, Itu berarti giring. ya. Ya itu bukan itu petinya, mayatnya. Kenapa harus seperti ini? Mau mempersulit keadaan. Berarti ketika sudah dimasukkan petinya, sudah dimasukkan, diletakkan dalam kuburan, dibuka, dibuka, terus dimiringkan. Orang yang meninggal itu dimiringkan dalam apa? Dalam peti. Peti. Tapi kalau petinya itu terus orangnya ya, berarti harus ketika dimasukkan ya udah. Terus dimiringkan ke arah kiblat. Ya. Terus arah kiblat. ditutup lagi peti atau enggak? Ya harus ditutup, harus diberikan apa namanya tempat yang apa namanya longgar itu, kayak ada ruangan itu. Jangan ditutup semuanya itu sampai tanahnya itu kan kena orang mati itu kan nggak haram. Ya, ya harus ada tempat yang kosong. Berarti kalau di Yaman itu kan sunnahnya nanti kan ada lahad. Nah, lahad itu yang di pinggir kuburan, di dalamnya. Itu harus kosong. Hanya orangnya itu yang meninggal itu ditaruh di dalamnya gini, terus dikasih tanah sedikit biar orangnya kan nggak jatuh, nggak balik ke tukang belakang atau depannya. Ya udah, terus ini ditutup pakai kayu atau pakai apa? Bukan kalau kita cuma ini terus dimasukkan karena itu kan apa? Kalau dipakai peti tadi setelah diiringkan ke sebelah kiblat, terus ditutup petinya ada orang. Itu harusnya seperti itu. Jadi tutup petinya. Ya ditutup. Baru kasih tanah. Ya baru dikasih. Tapi hasil itu kan petinya dibalikkan. Kalau kadang saya itu kan terus dihancur. Ada sebagian saya lihat itu. Dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Hah? Buat biar tanahnya padat. Itu maksud, maksudnya itu kalau peti itu kan orang yang meninggal yang di dalamnya itu kan harus ada ruangan kosong. Kenapa? Karena orang ini kan nanti 2-3 hari itu kan apa? Kembung. Nah, berarti harus diberikan tempat yang luas. Nah, luas. Jadi harusnya ditutup, tapi tidak usah dihancurkan. Tidak usah dihancurkan tuh. Nah, karena biasanya tantangan lebihan kan gitu kayak gini. Ya, Jadi peti taruh terbuka ya sih. Dan tutupnya enggak. bukan terbuka, ditutup. Apa? Saya kan ditutup. Kan di tangan itu kan di dalamnya itu kan apa namanya kan luas dikit. Nah, berarti kalau orang ini di dalam petinya, ya. Terus kita miringkan orangnya. Udah, biarkan itu kan. Hanya dikasih tanah sini sedikit, atau sesuatu yang dia orang yang meninggal itu kan nggak terbalik atau nggak jatuh ke depan atau belakang. Terus ditutup lagi, tuh dikembalikan. Iya. Udah selesai. Nanti kan kita kasihkan tanah di atasnya. Kenapa harus dihancurkan? Apa masalahnya? Berarti orang ini nggak gunakan lagi seperti itu. Iya kan dikeluarin dulu karena darah tinggi. Jadi itu petinya dihancurin dimasukin. Itu namanya mubadzir itu. Mubadzir. Itu peti ini kalau hanya untuk membawa orang itu kan ke kuburan saja. Ketika sudah di kuburan dimasukkan orangnya, petinya itu kenapa dihancurkan? Dipakai lagi bisa. Ya harus dikembalikan, dipakai lagi. Berarti kan di masjid namanya mubadzir kan? Kenapa dihancurkan ini? Bukan peti yang di masjid besi itu. Loh, bukan besi kan? Itu masalahnya apa saja itu?
kalau peti itu kan dibawa, kenapa? Ini untuk apa? Hanya untuk menjaga orangnya mayat itu dibawa sampai kuburan. Nah, berarti tidak di desa ini perlu apa? Satu aja, petinya satu. Kalau hanya tujuannya diantar ke kuburan. Terus ketika sudah di depan kuburan, orangnya mayat itu kan dikeluarkan dari peti, dimasukkan di kuburannya. Berarti kenapa dihancurkan itu? Namanya mubadzir, hukumnya haram. Kalau mau nggak dihancur masih sekalian. Karena kan petinya beli saya. Kayunya tuh murah, kayu apa ya yang Ya, walaupun harganya 10.000. nah kalau ini tuh. dibawa pulang saya. Anak, Nggak ada yang membawa pulang. berarti Maksudnya itu sekarang- maksudnya itu apa? Maksudnya itu dimasukkan langsung semuanya, tidak dihancurkan. Pertama enggak apa-apa. Nah, berarti orang yang meninggal ini dibawa sama petinya itu kan dimasukkan dalam kuburan, dimiringkan itu menghadap kiblat, terus ditutup lagi, sudah. Oh, itu aja lah. Berarti ya. Tapi kalau mau dibawa pulang, berarti desa ini kan butuh berapa? Satu aja. Nggak usah dihancur. Satu itu nggak usah dihancurkan. Berarti semua orang yang meninggal itu kan pakai itu. Seperti apa? Seperti iya ada itu. Kita bawa satu buat masjid, itu sudah di masjid. Ada orang meninggal, kita bawa itu dibawa ke rumahnya, sudah dimasukkan. Ketika diantar ke kuburannya, dikeluarkan petinya mana? Dikembalikan ke masjid. Nanti udah lama pakai Ya. Tapi kalau dihancurkan itu namanya mubadzir itu. Walaupun murah, murahnya berapa? Nah, belinya berapa? 100. 100.000 namanya mubadzir. Nah, Kalau dia pakai set baru dia Pak. Kalau dia Tujuan yang pakai- lain. apa? Oh, nggak ada yang pakai. Ya. Biar terpajang. Namanya udah terlanjur dikubur intinya. Ya sudah, kalau sudah terlanjur sudah apa? Digali lagi itu. Tapi ya maksudnya apa? Kalau tujuannya peti itu kan untuk apa? Untuk menjaga orang yang mayat itu dalam kuburan. Berarti dimasukkan langsung, jangan dihancurkan. Tapi nggak usah dikeluarin. Tidak usah dikeluarkan. Mayat. Iya, nggak usah, langsung sama petinya. Terus orang yang mayat itu kan dihadapkan ke kiblat dalam petinya, terus ditutup. Udah selesai. Oh enggak, ini dihancur. Kenapa dihancurkan? Peti itu kan mau itu hukumnya haram. Terus dan bawa pulang orang nggak kesini. Kenapa takut orang itu? Waduh. Kenapa nggak takut dari peti-peti itu yang banyak sini? Nanti saya malah nanti saya malah. Yang kayak gitu sih tahu aja sih. Nah, Indonesia aja. Nah, maksudnya itu kalau tujuannya hanya untuk mengantar jenazah itu dari masjid atau dari rumahnya ke kuburan, berarti dia desa ini beli satu. Udah, beli satu aja. Terus ketika selesai simpan di masjid. Seperti apa nih? Itu namanya apa? Membawa iya keranda itu. Keranda ya. Berarti keranda itu dimasukkan juga? Enggak, tujuannya itu mengantar saja, membawa orangnya. Enggak ada orang yang takut ketika keranda itu kan itu. Kenapa? Takut sama petinya. Apa? Itu kalau termasuk kalau kita Hah? itu kering, tanah kering. Iya. Iya, betul. Enggak apa-apa, walaupun kering itu mau dikuburkan dalam petinya, enggak apa-apa. Tapi kalau tanahnya itu kan berair, hukumnya wajib. Harus diberikan sesuatu yang menjaga orang yang mayat itu. Enggak wajib dikasih bantaran tanah. Boleh. Dikasih itu namanya, itu hukumnya sunnah, boleh. Dikasih tanah di dalamnya, enggak apa masalahnya. Kalau kan Baliknya ke tadi ke bagian sunahnya dari utara ke selatan bawahnya kaki atau Nanti ada masalah itu kuburannya, panjangnya, lebarnya, dalamnya berapa. Terus ketika dibawa jenazahnya diletakkan di mana, di depan apa, sebelah kakinya, sebelah kepalanya. Insyaallah kita minggu depan kita bahas itu. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.